siang anak-anak semua. Siang. Oke, sebelum kita mulai kegiatan malam kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Saya Silakan. dengan memulai kegiatan hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini kalian? Baik. Tadi pelajaran siapa? Tadi pelajaran Rosita. Rosita. Ada ibunya? Tidak ada diganti ibu Mala. Oh, Mala. Bu Mala ngapain? Sosialisasi yang tentang jurusan. Oh gitu, Ya. sosialisasinya jurusan. Oke. Kalian kemarin 3 hari ya libur ya tanggal Ya. merah itu ya? Ya. Ibu boleh tahu nggak sih kegiatan kalian di 3 hari itu ngapain aja? Ada yang mau cerita? Pani. Kalau Silva ngapain aja tuh selama libur itu? Masih di rumah aja sih, paling sesekali keluar kayak disuruh orang tua atau enggak jogging Jogging. Kalau jogging di mana? di Pekal. Oh di Pekal. Emang rumahnya di sekitar Pekal? Enggak sih, lumayan sih, rumahnya di sekitar sekolah. Kalau ke Pekal itu sekitar berapa kilometer. Kalau yang lain kegiatannya apa aja nih? Kalau Fairuz apa kegiatannya? Kegiatan saya di rumah itu paling yang membantu orang tua untuk membersihkan rumah saja sama Oh, gitu. jemur baju ya. Oh ada udah dikasih tugas gitu Ya tugas. Masing-masing. Di rumah ada kakak atau adik? Ada bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Kalau Farel gimana? Kalau saya paling di rumah bantuin ibu, terus paling keluar juga buat main PS, terus puncak Oh kalau puncak di mana? di Betung. Di Betul. Nah, Oke. Kalau Nabila kemana? Apa aja kegiatannya? Aku di dua hari itu aku lagi di rumah aja, bantu beresin rumah, bantu ibu. Terus tuh di hari terakhir libur itu aku kerja kelompok sementari. Ya, Oke, semitari. itu aja sih. Semitari itu kerja kelompok untuk mata pelajaran. Latihan nariknya, Oh, biar di gitu. hari ininya di presentasi. Oke. Tapi kalian udah makan siang semua tadi? Sudah menjalankan ibadah? Sudah. Oh, udah. Tadi ibadahnya di kelas atas lagi. ya, Hari ini kita melaksanakan bimbingan salah ya, itu konseling kelompok. Konseling kelompok. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan bimbingan, sekarang namanya konseling. Kalau konseling ada yang tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Apa sih lo Kalau konseling itu tuh kayak menceritakan permasalahan untuk mencari cara mengatasinya. Oke, ya konseling betul. Ada yang lain tahu? Belum tahu? Sependapat sama siapa? Iya. Jadi konseling kelompok itu untuk mengatasi permasalahan kalian, tapi secara dinamika kelompok. Itu tujuannya untuk membantu kalian mengatasi permasalahan yang ada dalam dinamika kelompok. Oke. Di dalam konseling kelompok ini ada 4 asas ya. Yang pertama kesukarelaan. Kalian kesini keterpaksaan atau tidak? Tidak. Kemauan sendiri ya. Tidak. Oke. Yang kedua yaitu ada paling penting ada kerahasiaan. Jadi apapun permasalahan yang kita selesaikan, kita ceritakan di dalam ruangan ini hanya berakhir pada kalian sebagai anggota kelompok ya. Tidak boleh disebar ke teman-teman walaupun itu mendekat juga ya. Yang selanjutnya adalah asas kenormatifan. Jadi jalannya bimbingan kelompok ini, Ibu harap kalian bisa mengikuti norma-norma yang ada, seperti tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ngomong jorok dalam bimbingan, terus tidak boleh berperilaku yang tidak sopan, oke? Yang terakhir ada asas keterbukaan. Jadi kalian, Ibu harap dalam menjalani konseling kelompok hari ini dilakukan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas. Semoga kedepannya kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama ya. Oke, selanjutnya yaitu kita menjalankan konseling kelompok ini selama 1 kali 45 menit. Jadi 1 jam pelajaran ya. Dari kalian ada nggak yang mau buat peraturan untuk jalannya bimbingan kelompok ini? Apa yang boleh dan nggak boleh konseling kelompok ini? Ada yang mau buat peraturan? Saya pertama
sopan, Sopan. dan fokus dalam belajar. Oke, yang lainnya ada? Boleh? Karena ini untuk mencari cara itu ya buat Menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah, jadi kita harus serius dalam Serius. mengerjakannya. Sopan, serius, terus ada lagi yang lain? Paling ini sih Bu, apa tuh jujur dalam mengekspresikan atau menceritakan masalahnya supaya bisa ketemu solusi yang tepat gitu. Oke, baik, bagus sekali kalian sudah mau membuat aturan ya yang akan kalian patuhi. Oke, sebelumnya Ibu izin untuk mencatat atau Ibu izin untuk menuliskan apa aja cari poin-poin penting sebagai catatan untuk Ibu dalam menyelesaikan masalah kita ya. Ya. Oke, selanjutnya kalian sudah siap untuk menceritakan atau siap untuk beralih ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, boleh nggak nih cerita tentang ada masalah apa sih di hidup kalian gitu? Boleh ada yang itu cerita? Sepertinya siapa seperti ingin cerita? Ya, aku sih ini ya kayak akhir-akhir ini tuh sering banget keteteran masalah pekerjaan, entah itu pekerjaan rumah atau pekerjaan di sekolah gitu. Jadi bingung buat mengatasi itu. Bingung dalam mengatasi pekerjaan. Iya. Ya, oke. Yang lainnya? Ini masalah dalam Oh iya, topik tema kita hari ini kan tentang penunda pekerjaan. Oh, jadi ada nggak nih masalah-masalah yang berkaitan dengan penundaan pekerjaan atau keteteran akan sesuatu? kalau akhir-akhir ini tidak ada Bu. Nggak ada. Kalau dari Kalau saya mungkin kurang bisa mengatur waktu sih Bu, mengatur jadwal, kayak jadwalnya padat gitu, jadi nggak bisa ini maksimalkan, jadi apa ya, buru-buru terus banyak pikiran juga sih. Oke. Dari tidak bisa kamu mengatur waktu itu ada nggak sesuatu yang ketinggalan atau yang keteteran? Iya banyak sih Bu. Banyak. Iya. Ada satu contoh? Misalnya saya terlalu sibuk apa tuh nyapu malam-malam, habis itu nyiram tanaman, sehingga habis saya nyiram tanaman saya cuci kaki terus tidur, jadi lupa memberesin buku sama baju buat besok, jadi kelupaan, ada yang kelupaan. Oke, kelupaan. Terus paginya jadi buru-buru. Iya buru-buru. Oke, terakhir dari kamu gimana? Kalau aku dalam menunda pekerjaan dari ibu gitu, misalkan kalau disuruh tuh aku selalu nunda gitu, nanti sabar gitu, dan akhirnya tuh nggak bakal dikerjain gitu. Terus kalau misalkan dalam belajar ini aku alhamdulillah nggak nunda sih, aku kerjain teman gitu. Oke. Jadi kan kalian sudah menceritakan permasalahan yang terjadi di diri kalian gitu. Jadi menurut kalian hari ini masalah mana nih yang lebih pantas untuk kita bahas dalam konseling kelompok sekarang? Menurut kamu gimana? Yang ulangi ya. Tadi kan teman-teman sudah cerita nih permasalahan yang mereka hadapi apa. Jadi menurut kamu permasalahan siapa nih di antara kalian berempat yang cocok untuk kita bahas di konseling kali ini? Menurut saya masalahnya Farel Bu. Farel, oke. Karena dia mengerjakan sesuatu ini yang banyak kegiatannya dan membuat fisiknya itu kecapean, dan untuk harusnya itu setelah dia melakukan kegiatan tersebut melakukan kegiatan lain tapi langsung istirahat Bu, tidur gitu. Jadi ketinggalan ya. ketinggalan. Oke. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut saya sih permasalahannya Bila ya Bu, karena apa tuh kurangnya rasa tanggung jawab gitu. Oke, kalau dari siapa gimana? Kalau aku sih dari Fadil juga ya, karena dia kurang bisa memanage waktu, jadi dia bisa keteteran bahkan sampai kelupaan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan.
Oke, gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, kalau punya aku sendiri sih sebenarnya berat juga. Tapi punya Farel juga berat, karena dia ini nggak bisa sama kayak Seva, nggak bisa ngamin waktu gitu loh. Nggak bisa apa ya, langsung kebanyakan ini pekerjaan, karena dia juga kecapean, jadi harus ngatur waktunya yang baik. Oke, jadi menurut dari komentar kalian, saran kalian itu permasalahannya Farel lebih Ya. cocok dan lebih sesuai ya sama yang kita hari ini ya. Oke, Farel boleh nggak ceritakan lebih dalam kegiatan sehari-harinya bagaimana, terus kayak apa aja yang kamu lakuin dari pagi sampai sore gitu? Kalau dari pagi setelah sarapan dan siap untuk sekolah, saya bantuin ibu dulu buat apa tuh nyuci piring, habis itu baru berangkat sekolah. Nah, pulang sekolah saya pulang terus membersihkan halaman, lalu mandi. Setelah mandi saya tidur sebentar, kemudian makan malam, kemudian lanjut nyiram tanaman dan nyuci piring. Nyuci piring. Oke, itu kan kegiatan di rumah. Kalau kegiatan di rumah kan sudah padat ya. Terus kalau kegiatan PR yang dikerjakan di rumah itu dikerjain kapan? Dikerjainnya setelah nyuci piring tadi Bu. Jadi jam rata-rata biasanya jam 9 malam. Ya. Jadi kamu nggak bisa membagi waktunya, kata kamu tadi kan kayak ibu nggak bisa, aku kurang bisa membagi waktu. Ya. Nah, kamu kurang bisa membagi waktunya di bagian mana? Di bagian ngerjain tugas sih Bu. Jadi kadang-kadang aku tuh suka capean gitu kan, jadi tidur langsung, atau biasanya di hari-hari tertentu ada les gitu Bu. Nah, jadi nggak sempet ngerjain tugas. Oke, di sela-sela dari antara kamu pulang sekolah sampai kamu ke mau tidur itu ada main gadget? Ada Bu, ya di habis makan. Oke, jadi kita sudah dengar ya deskripsi cerita dari Farel. Jadi menurut kalian ada yang mau ngasih saran atau solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Farel gimana? Di sini Farel habis pulang kan dia langsung tidur sebentar, makan dulu habis tidur. Menurut saya kalau di kesehatan tuh baik tidurnya itu jangan santai, baik dia melakukan yang lain, istirahat seperti belajar dari PR setelah sekolah bisa, untuk mengatur waktu. Jika dia habis setelah industri tidak bisa, maka setelah pulang sekolah dia bisa mengerjakan PR. Oke, kalau dari yang lain gimana? Tanggapan atau mau nanya-nanya juga boleh ya sama Sebenarnya kalau menurut aku Farel ini jangan main HP dulu di sela-sela kerjaannya gitu loh. Jadi selesai kerjanya di rumah dulu, baru kerjain tugasnya. Nah, kalau udah selesai semua, baru boleh main gadget gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku mungkin Farel bisa bangunnya lebih pagi, jadi kayak ngerjain penyiram tanaman ataupun nyapu atau kayak bantu orang tuanya tuh bisa lebih banyak waktunya. Jadi pas malam itu kayak dia bisa habis selesai makan malam bisa langsung ngerjain tugas, jadi tidurnya bisa teratur juga. Oke, gitu. Jadi menurut Farel gimana saran atau tanggapan dari teman-temannya? Itu sih Bu, cara-caranya. Apakah ada yang Nanti bisa diterima. ada yang bisa dipertimbangkan? Bisa Bu. Bisa ya, oke. Jadi dari permasalahannya Farel ini, kira-kira ada nggak usaha dari Farel untuk merubah kebiasaan? Ada sih Bu. Ya, boleh kasih tahu ibu contohnya gimana? Contohnya misalnya saya bisa mengerjakan tugas dari sekolah, seperti yang dibilang Pak Iris tadi, pulang sekolah bisa dikerjain langsung. Terus saya juga bisa ngerjain pekerjaan rumah. Setelah itu
dan langsung istirahat gitu malamnya. Istirahat sorenya itu diganti jadi istirahat malam tapi dicepetin gitu istirahat malamnya, enggak malam-malam. Apa yang kamu bilang tadi udah pernah kamu lakukan? Di sebagian hari nggak pernah sih Bu, tapi di lain hari tidak. Oke. Jadi di sini ibu punya kayak planning card gitu. Nanti kalian isi ya. Nah, jadi ini diisi apa aja yang kalian lakuin dari pagi sampai ke malam hari. Ibu pengen tahu kegiatan kalian itu ngapain aja. Ini hari-hari biasa apa pas libur? Hari biasa, pas hari kalian sekolah.
Gimana? Sudah selesai? Udah. Boleh diisi, boleh. Boleh kasih kata-kata. Iya. Kalau aku sih isinya kayak hal apa yang jadi permasalahan terus ini tuh solusinya. Oh, oke. Tadi kamu boleh dari sini. Solusinya seperti yang udah kamu bilang tadi. Oke, sudah semua. Teman-teman, ada yang bersedia untuk membacakan apa nih kegiatan kalian setiap hari, sehari-hari ini kegiatannya kalian ngapain? Oke, kamu duluan boleh? Jadi jam 6 itu aku udah bangun, udah mulai kerjaan rumah dan udah siap buat sekolah. Jam 7-nya itu berangkat ke sekolah. Dari jam 8 sampai jam 3 itu belajar di sekolah. Terus jam 6-nya pulang sekolah dan beberes diri kayak mandi, terus beres-beresin buku. Terus jam 5-nya aku biasanya jogging. Terus jam 6 makan malam. Jam 7-nya mengerjakan tugas. Dari jam 8 sampai jam 9 itu bermain gadget. Terus berkumpul juga sama keluarga. Oke, untuk notnya? Kalau notnya itu aku sering melalaikan tugas yang harus dikerjakan dan kalau udah ngelakuin itu tuh jadinya terburu-buru. Oke, jadi menurut tanggapan dari teman-temannya gimana? Jadi si dia sering menunda-nunda pekerjaannya sehingga terakhir melakukannya secara terburu-buru. Tanggapannya gimana? Makanya dia satu mager. Itu karena apa? Karena mager. Dan lebih baik Silva ini mengatur ulang waktunya lagi. Punya lagi. Iya. Kalau yang lain ada? Kalau menurut aku sebenarnya biar nggak terburu-buru ya kerjain dulu tugasnya, Iya. setelah selesai baru bisa leha-leha gitu. Udah sih cukup. Kalau dari kamu sendiri untuk mengatasinya gimana? Kalau aku sih harus mulai mengerjakan tugas yang harusnya emang harus dikerjakan di saat itu sih supaya setelahnya gak bakal terburu-buru sampai kelupaan. Oke, udah dituliskan ya di sini tadi sejalan dengan pendapat dari teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada yang mau baca juga? Oh ya, Bayar saja. oke, mari duluan ayo. Oke. Oke, Jadwal saya dari jam 6 yaitu jam 6 sudah siap semua dari sarapan dan siap-siap dan jam 7 itu sudah berangkat untuk ke sekolah. Nah dari jam 8 itu melakukan KBM, jam 9 istirahat, jam 10 sampai 11 itu KBM, jam 12 saya melakukan sholat zuhur, dan dari jam 1 sampai jam 3 melanjutkan KBM. Jam 4 yaitu
pulang sekolah dan sholat asar terlebih dahulu, makan dan membersihkan pakaian saya. Jam 5 itu saya membersihkan halaman rumah dan menyiram tanaman. Untuk jam 6 saya sholat maghrib dan ada waktu untuk bermain gadget. Dan jam 7 saya melakukan sholat isya. Dan kadang-kadang saya disuruh melakukan untuk membuang sampah. Jam 8 saya ke warung untuk membeli sesuatu yang diperlukan oleh keluarga. Mulai jam 9 saya belajar atau mengerjakan PR. Notes yang saya miliki yaitu mungkin mengatur waktu agar tidak tidur kemalaman, karena saya di sini belajarnya mulai jam 9. Terus menurut kalian gimana tuh tanggapan dari kalian tentang kenapa sih apa yang harusnya digeser untuk biar dia nggak tidurnya kemalaman? Mungkin bisa dikerjakan apa yang penting dulu gitu Bu. Jadi ya mengatur prioritas gitu Bu. Mengatur skala prioritas. Oke. Poin dari yang lain dari situ kan tadi udah disebutin kan note-nya. Terus kalau untuk penyelesaiannya gimana menurut kamu? Betul kata Farel tadi, yaitu mengatur ulang judul jadwal sehari-hari, yaitu skala prioritas. Nah di sini saya itu dari jam 8 dan 9 itu 9 jam 7 sampai jam 8 itu membuang sampah dan membeli sesuatu dari warung ya. Nah itu kalau bisa saya itu di jam 9 itu mengaturnya, jadi buang sampah sekalian membeli sesuatu. Sekalian keluar. Oke. Terus hal-hal yang dua terakhir siapa yang mau duluan? Pertama jam 6 itu aku udah bangun dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Abis itu di jam 7 aku udah ada di sekolah dan biasanya sholat duha ya. Nah, terus itu jam 8 sampai jam 11 itu sedang KBM dan jam 12 itu isoma. Setelah itu jam 1 sampai jam 3 melanjutkan KBM dan siap-siap untuk pulang. Setelah itu jam 4 itu aku mandi dan sholat asar. Sehabisnya jam 5 aku udah main gadget sambil menunggu azan maghrib. Dan di jam 6 aku sholat maghrib dan makan malam. Di jam 7 sampai jam 8 jika ada tugas aku ngerjain tugas. Jam 9 itu aku udah tidur. Catatan dari aku ini cuman apa ya, terkadang tuh waktu sholatnya terlupakan. Jadi di sini aku mau penyelesaiannya itu aku saat azan sudah berkumandang aku pinginnya aku langsung Oke ya. Dari tadi kata Nabila apa tadi yang jadi note-nya Nabila tadi Farel? Ini Nabila itu lalai dalam mengatur untuk sholat dan akhirnya telat. Pasti dari maghribnya itu telat ya. Jadi isanya keurisa. Oke, berarti pengen mendengarkan ya tadi. Iya. Terakhir nih, Farel tadi yang masalahnya masalah inti yang kita bahas hari ini tentang penundaan tugas dari Farel ya. Boleh Ibu dengar teman-teman dengar juga apa sih planningnya sehari-hari? Saya dari jam 6 sarapan, mandi, terus cuci piring, terus ke sekolah. Jam 7 sampai sekolah, lalu belajar sampai jam 8 belajar. Jam 9 istirahat pertama, jam 10 sampai jam 11 belajar di sekolah. Jam 12 istirahat kedua, lalu ibadah. Jam 1 sampai jam 3 belajar. Jam 4 pulang sekolah, kemudian saya mengerjakan tugas. Kemudian jam 7 saya menyapu halaman.
jam 8 makan malam, jam 9 cuci piring, kemudian main HP sampai jam 8, kemudian jam 9 tidur. Oke, untuk notnya? Notnya saya kurang bisa membagi waktu antara tugas dan pekerjaan rumah. Kadang tugas tidak saya kerjakan juga karena terlalu banyak pikiran gitu. Untuk penyelesaian menurut kamu bagaimana? Penyelesaian menurut saya bisa lebih bijak dalam mengerjakan suatu gitu Bu. Jadi mengerjakan suatunya itu tidak lama-lama, jadi mencari cara untuk supaya bisa lebih efisien. Ya. Oke, kan kalian sudah mengisikan lembar planning dan juga ada notes, ada goalsnya kan, apa saja kurangnya dan apa saja yang ingin kalian capai dalam penyelesaiannya ya, bagaimana, dan kalian sudah menuliskan itu, sudah mengerti ya penyelesaiannya gimana, dan tadi juga udah dengar kan saran-saran dari teman-teman bagaimana. Oke, Ibu mau nanti ini jadi patokan kalian dalam mengerjakan atau berkegiatan sehari-hari ya, sehingga udah nggak ada lagi nih kegiatan yang keteteran atau kegiatan yang ketinggalan kayak kamu tadi, bajunya belum pagi-pagi buru-buru karena bajunya udah itu kemudian hari, semoga itu sudah tidak ada lagi. Oke, selanjutnya yaitu Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling ini? Mulai dari saya sih Bu. Iya. Jadi saya merasa lebih enak, lebih mengurangi lah beban saya, pikiran saya dalam memikirkan pekerjaan rumah dan belajar itu yang menumpuk. Jadi lebih bisa tahu gitu cara membagi waktu yang baik dan benar. Menurut kamu ya? Dari sini saya belajar kita harus melakukan kegiatan itu dari masalah pekerjaan yang paling mudah dulu. Jadi pekerjaan mudah itu lebih cepat dan baru ke tingkat yang lebih susah. Kalau yang lain? Kalau dari aku sih, dari sini kita belajar ya bisa untuk manage waktu juga, terus jadi tahu kalau masalah kita ini bisa diatasi dengan cara bermusyawarah dengan teman. Kalau dari aku, di sini kita belajar dapat memberitahu solusinya, cara membagi waktu yang benar, terus tuh dapat membagi waktu dengan benar. Dari keempat kalian memberikan pendapat tadi, Ibu tangkap adalah perasaannya adalah lega ya, kayak lega, senang gitu. Oke. Selanjutnya nanti ada, karena sekarang handphone kalian sedang dikumpul, oke, nanti Ibu bagikan barcode untuk kalian mengisi lembar evaluasi ya. Nanti setelah pulang sekolah Ibu bagikan dan kalian boleh mengerjakannya sampai nanti malam. Oke, kalau begitu terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Terima kasih juga sudah terbuka dalam menceritakan kegiatannya sehari-hari dan sudah kondusif dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Jangan lupa ya nanti evaluasinya diisi. Dan nanti kalau misalkan Ibu lupa mengirimkannya, kamu boleh WA salah satu dari kalian, boleh WA Ibu ya. Oke. Sebelum kita tutup, tadi kita udah kasih kesimpulan dari pendapat kalian, tadi sudah Ibu tangkap kesimpulan dari kegiatan hari ini ya. Jadi Ibu rasa kita berdoa aja lagi untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Siapa yang mau memimpin? Boleh, silakan. Untuk kegiatan kita hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Selamat siang semuanya. Siang.